Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ubedillah, salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Saya dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau disingkat PJKR dari LPTK Universitas Negeri Semarang atau lebih dikenal dengan UNES. Kali ini saya akan membahas terkait penugasan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Jadi kali ini mahasiswa diharapkan dapat membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus atau sekolah tempat mahasiswa melaksanakan PPL. Kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang berpihak pada peserta didik, meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk membina, menunut segala aspek yang melekat pada kemanusiaan anak didik. Anak didik ingin mencapai manusia merdeka karena ia ingin memaknai eksistensinya sebagai manusia yang beradab atau mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan dan pengajaran merupakan sarana membina, menuntun pola berpikir anak didik, baik akal budi teoritis maupun akal budi praktis mereka demi membentuk pribadi yang berpengetahuan dan beretika. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau mengungkapkan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Identitas manusia Indonesia. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan perjalanan pendidikan Indonesia yang dikaitkan dengan mata kuliah lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas manusia Indonesia adalah unik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saja, tidak dimiliki oleh bangsa lain. Identitas manusia Indonesia sebagai manusia Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, manusia Pancasila dan manusia yang religius adalah saling terikat. Dan yang terakhir, identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan mengimplementasikan pendidikan nasional. Pendidikan Indonesia melalui proses yang panjang dan dalam prosesnya menyelaraskan dengan identitas manusia Indonesia itu sendiri, nilai kultural serta nilai-nilai luhur yang dijadikan akar dalam menyusun pendidikan karakter guna tetap mempertahankan identitas atau kekhasan manusia Indonesia. Proses belajar disesuaikan dengan fase perkembangan peserta didik dan kultur yang berbeda-beda di setiap daerah. Pendidikan keagamaan sebagai implementasi dan penggambaran atas identitas manusia Indonesia yang religius sebagai bangsa yang berketuhanan. Pendidikan abad 21. Abad 21 merupakan sebuah tantangan untuk generasi sekarang di mana semua informasi, budaya global dan teknologi sangat mempengaruhi terhadap ideologi pada setiap individu yang dapat menghilangkan jati diri bangsa. Pendidikan harus bisa mendorong dan menumbuhkan peserta didik menjadi manusia yang tangguh dan mampu belajar seumur hidup sehingga mampu beradaptasi pada keadaan dunia yang selalu berubah dengan sangat cepat.
Indonesia mengalami perubahan dan pembaharuan seiring dengan perkembangan zaman, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Indonesia terus melakukan penyesuaian sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Pembaharuan ini dilakukan dengan tetap berpedoman terhadap Pancasila sebagai landasan dan tetap memperhatikan identitas manusia Indonesia dalam pendidikan. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.